Bagi yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya. Hai, selamat berjumpa kembali. Selamat pagi semuanya. Semangat ya, masih sehat? Oke, sehat semua ya, semangat. Oke, pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas tentang karbohidrat ya. Karbohidrat ini dapat dibagi 3 golongan. Ada 3 golongan. Karbohidrat itu ada 3 golongan, yaitu yang pertama itu disebut monosakarida. Kemudian yang kedua oligosakarida, sakarida ya, sakarida. Dan yang ketiga itu polisakarida. Oke, mari kita bahas satu-satu ya penggolongan daripada karbohidrat. Apa itu monosakarida? Monosakarida itu adalah jenis hidrokarbon yang terdiri dari satu sakarida. Jadi yang termasuk di sini nanti yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Itu monomernya. Nah, jadi monosakarida itu terdiri dari satu. Monosakarida itu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian monosakarida ini dapat digolongkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama berdasarkan gugus fungsi. Kemudian gugus fungsinya itu nanti adalah gugus karbonil. Kemudian yang kedua itu berdasarkan gugus jumlah beberapa gugus hidroksi atau OH. Maka disebut itu polihidroksi. Oke, kita bahas berikutnya yaitu mengenai letaknya tadi. Ya. Jika letak karbonil itu rumusnya ini ya. Karbonil itu rumusnya C. Nah, jika letak karbonil ini nanti berada di ujung, berarti gugus fungsinya itu aldehid. Kalau ini di ujung, berarti dia termasuk golongan gugus fungsinya itu aldehid. Kalau gugus fungsinya aldehid, dia digolongkan ke dalam golongan aldosa. Kemudian jika gugus karbonilnya berada di antara alkil, ya, berarti gugus ini di antara ya, di antara alkil. Berarti gugus fungsinya itu keton. Maka dia digolongkan ke dalam golongan ketosa. Ya, digolongkan ke dalam golongan ketosa. Kemudian berdasarkan jumlah atom C-nya. Ya. Yang kedua, berdasarkan jumlah atom C. Jika jumlah atom C-nya nanti 3, itu disebut triosa. Jika 4 jumlah atom C-nya itu disebut tetrosa. Jika 5 atom C-nya disebut pentosa. Jika 6 disebut heksosa. Kemudian berdasarkan gugus fungsinya ya. Jika jumlah atom C itu 4, gugus fungsinya aldehid, itu digolongkan ke dalam golongan aldoketosa. Kemudian jika jumlah atom C-nya 5, gugus fungsinya aldehid, itu digolongkan ke dalam golongan aldopetosa. Kemudian jika jumlah atom C-nya masih 5, tetapi gugus fungsinya keton, itu digolongkan ke dalam golongan ketosa, ketopentosa. Kemudian jika jumlah atom C-nya 6, tapi gugus fungsinya keton, itu digolongkan ke dalam golongan ketoheksosa. Jika nomor atom C-nya masih 6, tapi gugus fungsinya aldehid, itu digolongkan ke dalam golongan aldoheksosa. Berikut adalah daftarnya, Ibu catatkan aja.
fungsinya, ini golongannya. Jadi jumlah atom C-nya 4. Kalau gugus fungsinya aldehid, berarti aldo. Tetra itu 4, ya, tetrosa. Ini aldehid, kalau 5 penta, berarti aldo pentosa, pentana ya. Kalau dia keton, ini keto. Penta itu dari 5. Pentosa, keton dia tapi nomor atomnya 6, nomor atom C-nya 6. Keton berarti keto hex dari heksana, heksosa. 6 dia tapi gugus fungsi aldehid, aldo heksosa. Oke, kita ke karbohidrat yang kedua, yaitu oligosakarida. Kalau tadi monosakarida, itu satu kan. Kalau oligo itu senyawa karbohidrat yang terdiri dari 2 sampai 10 monomer. Monomer kan sudah ada 3 kita kasih tahu, glukosa, galaktosa, fruktosa. Jadi terdiri dari 2 sampai 10 monomer. Maka senyawa oligosakarida ini ada 7, ya, mulai dari maltosa, laktosa, sukrosa, seluliosa, rafinosa, stachynosa, verbascosa. Dan senyawa maltosa itu, ya, karena ini tadi oliga, berarti terdiri dari beberapa monomer, itu 2 sampai 10. Maltosa itu terdiri dari 2 molekul glukosa. Berarti ini glukosa dan glukosa karena 2 molekul glukosa. Laktosa itu terdiri dari monomer galaktosa dan glukosa. Sukrosa terdiri dari monomer fruktosa dan glukosa. Berarti yang 3 ini semuanya mengandung 2 monomer. Maka ini sering disebut nanti dengan disakarida. Dia artinya 2. Kemudian yang selulosa itu senyawa monomernya 2 molekul glukosa. Ya, tapi sama dengan maltosa, tapi ada perbedaannya. Mereka berbeda pada ikatan glikosidanya. Walaupun monomernya sama, ya, sama-sama 2 molekul glukosa, tapi mereka berbeda pada ikatan glikosidanya. Rafinosa itu terdiri dari monomer galaktosa, glukosa, fruktosa, berarti ini 3 monomer. Kemudian stachynosa 2 molekul galaktosa, 1 glukosa, 1 fruktosa, berarti ini 4 monomer. Kemudian verbascosa 3 molekul galaktosa, 1 glukosa dan 1 fruktosa, berarti ini jumlah monomernya 5. Oke. Yang ketiga yaitu polisakarida. Poli artinya banyak, berarti polisakarida itu adalah senyawa karbohidrat yang terdiri dari banyak monosakarida. Ya, banyak monosakarida itu merupakan senyawa polimer alam. Contoh yang polisakarida ini ada amilum, ada selulosa. Coba ayo apa lagi? Ada glikogen. Kemudian apa lagi? Ada kitin, ya bukan kitin. Ada pektin. Kemudian ada gom dan agar-agar. Itulah contoh daripada polisakarida. Oke, kita selanjutnya ke kegunaan karbohidrat. Karbohidrat itu yang sering digunakan itu ada 6, yaitu glukosa itu digunakan untuk pembuatan permen, biskuit, dan roti. Fruktosa itu digunakan untuk pembuatan minuman ringan atau soft drink dan sirup. Sukrosa itu sebagai pengawet buah-buahan kalau kita mau membuat manisan atau asinan. Kemudian maltosa itu adalah pemanis pada produk makanan bayi seperti biskuit. Kemudian amilum ini digunakan sebagai bahan pengental dan pengisi. Misalnya pembuatan saus, krim, dan biskuit, berarti digunakan di dalam perusahaan-perusahaan.
Kemudian selulosa itu digunakan untuk pembuatan kertas, rayon, dan selulosa asetat. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu kasih dulu kesimpulan mengenai monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida tadi ada 3 monomernya, ya, ini terdiri dari 1 monomer, yaitu monomer glukosa, galaktosa, fruktosa. Disakarida itu maltosa, disakarida berarti 2 kan, 2 monosakaridanya. Berarti nanti di dalam maltosa ini ada 2 ini. Ada 2 monosakarida ini di dalam setiap senyawa ini. Jadi laktosa, sukrosa. Kemudian polisakarida ada milem atau pati, glikogen, selulosa, kitin, pektin, agar-agar. Maka kita buat rumus kimia, bagaimana cara menghafalnya supaya bisa kalian ingat monosakarida, disakarida, polisakarida. Ini Ibu buat ya, GGF berarti gara-gara frustasi, MLS malas. Baru ini amilum itu akibatnya gagal sekolah. Kita perlu gombok pagar. Berarti ada 1 lagi yang ketinggalan tadi, gom. Ada 1 lagi gom ya. Gom, sini Ibu buat gomnya banget lagi. Ya, diulangi ya, biar Ibu gabung. Gara, ini kan glukosa, galaktosa, fruktosa. Gara-gara frustasi, malas, ya, malas. Maltosa, laktosa, sukrosa. Malas. Akibatnya gagal sekolah. Kita perlu gombok pagar. Tidak gara-gara itu kita buat dengan pagar. Ulangi ya, gara-gara frustasi, malas, akibatnya gagal sekolah, kita perlu gombok pagar. Ibu rasa pasti bisa. Kemudian Ibu akan jelaskan dulu mengenai senyawa disakarida ini. Berarti terdiri dari 2 monosakarida, ya. Karena ini sering masuk ujian ini, hati-hati ya. Ini sering masuk ujian, makanya Ibu kasih kesimpulannya. Maltosa ini tadi terdiri dari 2 molekul glukosa. Berarti glukosa ditambah glukosa. Kemudian laktosa ini terdiri dari galaktosa, dan glukosa sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian selulosa terdiri dari monomer fruktosa dengan glukosa. Berarti ketiga senyawa disakarida ini ada glukosanya. Jadi tinggal menghafal yang depannya. Maka untuk menghafal ini, Ibu akan buat juga caranya supaya lebih ingat dia rumus bakingnya. Lu, ini glue itu kita buat dengan lu aja, nggak ada gluenya. Lu, ya. Ini galak, berarti galak, ya. Galak, lu. Nah, kalau glukosa kita baca dengan lu. S-nya itu semoga, frustasi lu. Melulu, galak lu, semoga frustasi lu. Jadi malulu, maltosa, glukosa, galak lu berarti laktosa itu monomernya galaktosa dan glukosa. Semoga frustasi lu berarti sukrosa, fruktosa, glukosa. Sekian dan terima kasih, semoga dapat dipahami dan hafal rumus bakingnya. Oke?